Baik, terima kasih Inang. Shalom untuk kita semuanya. Iya, jadi sudah diperkenalkan tadi memang saya seperti kembali ke kampung juga ini kalau udah bicara dengan Nomensen ini ya, karena kebetulan juga Pak Rektor, Pak Richard itu adalah teman kuliah saya. Saya nggak tahu beliau kemana, tapi saya pengen juga dia duduk mendengarkan saya ngomong tadinya gitu. Karena kalau selama ini kami duduk sama, mungkin kali ini pengen juga dia duduk di sini saya ngomong gitu ya. Mungkin karena nggak mau dia maka dia pergi ya. Bercanda aja, bercanda. Baik, tadi sudah diperkenalkan sekilas ya, nama saya Himsar Ambarita. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu memutar video karena ini materinya memang cukup panjang. Jadi memang sudah diperkenalkan sekilas, tapi bisa jadi ini videonya. Ya. Nah, mungkin memberi gambaran karena ini pasti ada hubungannya nanti dengan apa yang mau saya paparkan ya. Jadi nggak lamanya ini, satu lagu sebenarnya. Kalaupun tidak mau melihat videonya, dengar lagunya aja pun nggak apa-apa. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. A lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got a lot of fight left
Ya, semoga nggak bosan ya. Iya, baik. Saya berdiri aja karena dosen itu biasa dinilai dari berapa kali dia berdiri gitu ya. Nah, kenapa saya buat video profil itu? Karena kebetulan materi yang diberikan ke saya nggak main-main, etos kerja gitu ya. Nah, itu semua terjadi mungkin kalau kita lihat, yuh enak jalan ke sana, jalan kemari. Tapi yakinlah Bapak Ibu, itu semua karena kerjaan ya. Jadi itu bukan uang saya sendiri, tapi itu adalah dana yang diberikan oleh pihak ketiga untuk saya bisa hadir ke situ ya. Itu berkat Tuhan semua sebenarnya. Karena bisa saya bayangkan sekarang saya menjadi tanggungan orang tua itu sebenarnya hanya sampai tingkat 1. Tingkat 2 saya sudah mendapat beasiswa karya siswa dari Bank Dunia ADB. Kemudian berangkat ke Jepang dulu dapat beasiswa dari pemerintah Jepang Mombu Kagakuso. Kemudian penelitian saya kebetulan juga dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dan juga kepergian kita ke Eropa setiap menjadi pembicara itu dibiayai oleh pemerintah Eropa. Proyek Erasmus seperti itu. Nah, bukan maksud menyombongkan diri, tapi ada hubungannya dengan etos kerja, ya. Kenapa? Karena atau sebelum ke sini dulu, jadi agak filosofis dulu. Karena saya tidak ingin kita duduk menganggap pekerjaan itu sebagai beban. Itu dulu kata kuncinya satu. Cuman jangan Bapak Ibu bilang, itu kan karena udah seperti itu. Tidak ada istilah terlambat. Makanya saya memilih lagu tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, like a small boat in the ocean, tapi bisa mengirimkan gelombang ke penjuru dunia ini. Ya, jadi gerakan kecil yang kita lakukan sebenarnya bisa menginspirasi siapa saja pun. Nah, jadi itu. Nah, itu dibaliknya itu semua. Nah, jadi itu harus dan itu selalu saya pedomani dulu. Sejak saya kuliah, saya memang kalau namanya mimpi Bapak Ibu, waduh, maunya pas SMA aku langsung diterima MIT gitu kan. Kerja di Microsoft gitu kan. Kemudian begitu tamat maunya nanti jadi menteri gitu ya. Itu tidak akan pernah ada. Tetapi begitu kita nikmati dimanapun kita berada, ya pasti kita akan memberikan pancaran ke teman-teman kita. Dan teman-teman kita pasti akan memberikan peluang kepada kita. Dan kalau ini bergulir terus, yakin saya, ya akan berebut nanti peluang itu akan datang. Nah, jadi saya masih ingat dulu, saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya kesempatan. Makanya saya paling pantang itu kalau ada telepon, gak saya angkat, itu pasti saya telepon balik. Kenapa? Karena saya menganggap ini pasti kerjaan. Nah, walaupun kadang nagih utangnya itu kan. Ya, tapi itu selalu saya pantangkan itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu, yang etos seperti itu, selalu sebaiknya kita jaga. Tidak peduli posisi Bapak Ibu sekarang di posisi paling rendah sekalipun, ya, tidak peduli. Tetapi gerakan-gerakan kecil yang bisa menginspirasi yang Bapak Ibu lakukan, yakinlah itu nanti kecil akhirnya akan menjadi gelombang yang besar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi saya sekarang puji Tuhan ya, dengan posisi seperti ini bisa saya katakanlah agak berbangga sedikit. Saya selalu percaya seperti ini. Apapun periode kepemimpinan itu, selama kita punya sesuatu yang untuk diberikan, pasti dipanggil. Pasti. Itu harus bisa kita pegang. Ya, harus bisa kita pegang. Siapapun. Jadi kalau bisa, janganlah pernah kita mengeluh. Karena ini gak akan pernah selesai mengeluh ini. Aku karena terlalu mudanya aku maka gak dipanggil. Atau karena agamaku seperti ini maka aku gak dipanggil. Atau karena gak akan habis-habisnya nanti ini. Apalagi kita orang Batak. Ya, kalau kebetulan apa? Banda Parsamo Siri Daura.
Ya, jangankan itu, suku terkecil pun masih kita bilang nanti, Eban Nasumarga Borborido awas ada ngijowi kan gitu kan. Karena itu nggak akan selesai nanti, ya, itu nggak akan selesai. Nah, jadi itu dulu kata kunci yang pertama yang perlu kita ingat dari sini. Baik, hari ini, tapi jangan langsung gajang mau nonon dan marna sayo, enggak. Sebentar nih, nanti kita mungkin akan lebih banyak diskusi karena saya lihat pun Bapak Ibu di sini kan ketua program studi dan kepala biro. Saya sudah pernah jadi ketua program studi, ya. Saya menjadi Kaprodi S2 dan S3 di Teknik Mesin sebelum diminta untuk menjabat direktur sekarang di Universitas Sumatera Utara, ya. Jadi kita akan banyak diskusi. Kalau kabiro saya belum pernah memang. Ya. Nah, jadi ini akan coba kita diskusi, ya, akan coba saya paparkan baru nanti kita diskusi. Nah, jadi begitu dikasih materi ini ke saya oleh panitia etos, memang sering ini kita dengar, ya. Tapi ada baiknya kita cari akar katanya. Jadi saya selalu seperti itu Bapak Ibu. Apapun kalau dicari pembicara, walaupun materi itu sudah tiap hari kita dengarkan, selalu saya tertarik untuk mencari apa sih akar katanya ini dulu gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini supaya bisa makin menunjukkan kecintaan kita kepada topik ini. Nah, jadi etos itu sebenarnya kalau asal katanya itu dari bahasa Yunani, karakternya itu, ya, karakter. Jadi itu digunakan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan karakter atau nilai seseorang. Dan yang paling menarik sama saya, etos ini merupakan balance, ya, atau kesetimbangan antara sebab akibat dengan passion. Nah, jadi itulah etos. Jadi pernah ada saya dengar satu kalimat, kalau karakter ini sebenarnya ini berbeda dengan kompetensi. Nah, jadi ada dua ini yang saling terkait. Kalau kompetensi, kemampuan, bisa dia tidak melakukan ini. Nah, ya. Jadi misalnya kalau kompetensi katakanlah mengajar, bisa nggak dia mengajar, menyampaikan materi ini? Nah, kalau karakter yang berhubungan dengan etos, bagaimana dia menyampaikan itu? Kalau bahasa Bataknya di rohana dong. Nah, adanya orang, ya, adanya orang yang kompetensinya jago kali, tapi karena karakternya nggak bagus atau etosnya nggak bagus, nggak suka dia kerja sama orang ini. Jago donya siaya le, aci ulu. Nah, asal kerja jodoh dia aci uluku. Nah, jago dari mana? Mantap, kalibernya oke, diakui. Tapi kalau kerja sama dia, sakit kepala. Nah, ada juga orang, sianya memang tangi bawa temani ngaha. Alai pos roha. Maningaha apa narok, ngasih pakat tiba, pasti dalat tuh deh. Jadi tenang iba mudum. Nah, bisa bata-bata kan? Ya, jadi perhatikan dua contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau Bapak lah dulu sebagai pimpinan, apalah yang Bapak pilih dari yang dua ini? Jago urus ya, yang anggo makari jo iboto do. Alina belga dulu nih. Kalau na minuman no nih, nah itu satu. Yang kedua, ini memang nggak ada kemampuannya atau kompetensinya kurang. Tapi kalau ku bilang dari A sampai Z dikerjakan ini kan gitu. Nah, kira-kira yang mana lah yang dibutuhkan ini kan gitu. Iya. Jadi saya teringat dulu waktu di Jepang. Waktu saya sekolah kan biasalah kalau kita ke dalam masuk ke komunitas baru pasti ingin menonjolkan kemampuannya dulu. Harus kutunjukkan. Emang Jepang ini aja yang jago matematika, emang orang ini aja yang jago apa gitu kan.
Terus si profesor saya ini langsung bilang, mantap. Tapi akhirnya dia melihat karakter saya seperti hit and run. Ya, hit and run. Begitu saya kerjakan itu puas, selesai. Ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu masuk ke lab, kalau orang Jepang itu masuk, ya, kalau diambil obeng, dia udah luar kepala tahu itu di mana obeng nomor 2, di mana obeng nomor 3, di mana obeng nomor 4. Nah, ini dipakai sebelum ini pulang, semua alat ini harus kembali lagi ke tempat itu. Itulah tipikal kerja mereka. Dan ini sudah dimulai dari yang paling kecil. Anak saya lahir di Jepang. Ya, guru saya yang pertama. Jadi sewaktu dia TK, dia kalau mau ke TK bawa tas, di tasnya ini sudah teratur ini semua. Di sebelah mana sapu tangan, di sebelah mana pulpen, di sebelah mana buku. Enggak pernah ini campur-campur ini. Nah, pulang dari sana pun begitu. Nah, jadi Profesor Sanel langsung menilai, kau karaktermu enggak bagus, kemampuanmu ada. Situ saya sadar. Jadi dibilangnya, Jepang itu maju bukan karena orang pintar. Bukan, disiplin. Kita tidak perlu banyak orang pintar. Kita perlu lebih banyak orang disiplin. Amang pikir, padahal di Indonesia ini asal jago matematik ngai mana kan itu kan. Nah, jadi itulah hal pertama dulu yang saya pelajari waktu saya di lab, dan itu juga diikuti oleh waktu setiap saya memberangkatkan anak saya ke playgroupnya, karena kebetulan istri saya juga kuliah di sana. Jadi waktu dia mulai kelas 2 umur 2 tahun, kami antar dulu ke TK-nya, baru ke kampus. Nah, jadi seperti itulah teraturnya. Makanya waktu terjadi tsunami di Jepang, ada komentar TV Amerika yang mengatakan, aduh, orang Jepang ini udah mau mati pun tetap antri gitu ya. Karena pada saat disorot kebetulan keluar dari jalan tol, kan pintu tol 1. Nggak ada yang desak-desaan, padahal tsunami udah menggulung dari belakang. Karena memang begitu berdesak-desakan semua kan mati kan gitu. Nah, jadi kalau masih teratur, masih ada yang selamat seperti itu. Jadi artinya bahkan sampai di ujung kematiannya pun, ya, bahkan sampai di ujung kematiannya pun mereka tetap ya turut akan disiplin itu. Nah, jadi makanya kembali seperti yang dibilang profesor saya itu dulu waktu saya, karena yang saya pikirkan saya keluar negeri berarti harus jago ini, harus jago ini, harus jago ini. Cuman itu aja dibilangnya. Karena begitu saya memakai obeng selesai, letak aja di situ. Ya. Nah, kalau di sana tidak. Balik lagi ke tempat semula, dan sangat teratur. Jadi dibilangnya Jepang ini maju bukan karena orang pintar, tapi karena orang yang disiplin, ya, seperti itu, dan mencintai pekerjaannya. Jadi hubungannya dengan etos ini nanti akan saya ceritakan juga pengalaman berikutnya. Nah, itu yang pertama. Jadi sepakatlah dulu kita, etos ini berbeda dengan kompetensi. Etos adalah karakter, etos adalah sikap, sama seperti ilustrasi yang saya berikan tadi. Tunjukkan Bapak Ibu punya etos dengan, kalau Bapak Ibu punya kawan atau tim, aman dirasanya memberi pekerjaan kepada Bapak Ibu. Tenang dirasanya. Jadi enak kerja sama si Anu itu. Asal nidok pasti saya. Karena ya Bapak Ibu sebagai pimpinan pastinya itu tahu itu. Ya. Memang siapa lah kusuruh ini kan gitu kan. Kalau ku kasih nanti sama sini enggak bisa ku tidur. Ya. Enggak bisa ku tidur. Kenapa? Karena enggak yakin aku siap ini tepat waktu. Apalagi kami dosen ini sangat jelek soal waktu. Ya, kalau udah disebutkan deadline itu sangat jelek. Itu saya akui itu. Ya. Mungkin karena biasa mengajar SKS itu. Sistem kebut satu malam gitu ya. Nah, jadi pas neng saya di si bebas saya gitu ya. Nah, jadi itu etos dulu yang perlu kita ingat yang berhubungan dengan karakter. Nah, sebelumnya di sini memang
memang ini adalah Yunani ya di sebelah. Coba bisa digeser apa biar nampak gambarnya ya. Ada statu memang. Jadi memang bukan cuman kita yang mengagung-agungkan etos ini. Jadi memang ini penyakit. Ya, penyakit umat manusia. Kalau enggak dimanajemeni dengan baik, ini bisa bahaya. Jadi etos ini sampai ada satu patung perunggu dibuat sebagai simbol dari etos ini. Ya, ini banyak biasanya dibuat ini di gedung-gedung parlemen, ya. Jadi saya nggak tahu kenapa harus di gedung-gedung parlemen ini ditempatkan, di gedung DPR gitu, ya. Etos kerja, nggak tahu karena mereka mungkin yang pembuat undang-undang, karena kalau sempat salah buat gawat semua kan gitu kan, karena begitu undang-undang dibuat bisa dipakai untuk menghukum seseorang gitu ya. Jadi ini saya ambil salah satu patung etos yang ada di Australia ya. Nah, jadi kalau Anda atau Bapak Ibu sekarang belajar etos, bayangkanlah di sudut manapun di dunia ini gitu juga rupanya. Nah, jadi tapa somal-somal kan gitu kan. Nah, jadi itu yang kedua. Baik, kalau kerja, ini mungkin nggak usahlah saya definisikan lagi itu apa. Jadi kerja mau saya coba cari apa, ya udahlah bahasa Indonesia lah saya cari. Tapi karena kebetulan saya dari Jepang, kerja itu kebetulan itu ada karakter yang ini kanji. Kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini adalah orang, yang ini adalah gerakan, ini adalah tenaga. Nah, jadi artinya orang Jepang itu mendefinisikan bahwa kerja itu adalah harus bergerak dan harus ada tenaga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu enaknya. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan huruf itu A, B, C, D 26 udah nggak ada artinya itu apa-apa. Ya, nggak ada artinya itu apa-apa. Tapi kalau Jepang ini simbol, ada maknanya. Jadi bisa kita lihat di balik dari kata itu apa yang diharapkan dari kita dalam hal itu. Nah, jadi mohon maaf kebetulan nggak saya tampilkan. Jadi saya yang tertarik dulu kenapa itu apa? Itu waktu huruf yang menyatakan krisis. Jadi krisis itu kalau di Jepang itu kalau hurufnya itu adalah gabungan antara bahaya dengan peluang. Jadi rupanya orang Jepang itu kalau krisis langsung dia melihat ini peluang ini gitu ya. Nah, ini peluang ini. Jadi orang itu nggak suka nyaman, kira-kira seperti itu. Nah, jadi krisis itu dianggap peluang. Nah, jadi kalau udah ada krisis goncangan berarti peluang, akan timbul bibit-bibit baru. Kira-kira seperti itu orang itu menggambarkan. Jadi enak memang mengartikan filosofi kalau tulisan itu simbolnya, menggunakan simbolik. Ya, mungkin itulah yang membuat kenapa Nabi dari penganut kepercayaan Muslim menyebutkan ya Nabi Muhammad belajarlah sampai ke negeri Cina mungkin ya karena dia mendalami atau mengerti bagaimana karakter-karakter itu bisa menimbulkan simbol-simbol huruf itu bisa menimbulkan semangat gitu ya. Nah, jadi itu kalau yang saya lihat kerja ini. Jadi ini nggak usah saya definisikan lagi. Nah, jadi kalau kita gabungkan kedua kalimat ini, ya etos kerja adalah perilaku kerja positif yang lahir sebagai buah dari keyakinan dan komitmen total pada paradigma budaya kerja tertentu. Jadi cukup dalam sebenarnya maknanya ini. Makanya selalu kita sebutkan tadi etos kerja. Ya. Ada pengalaman saya di Jepang seperti ini. Waktu saya kuliah kebetulan ada teman saya orang Amerika, tamat dia dari institut ini karena kebetulan dia teknik informatika, melamarlah dia di perusahaan Jepang, di perusahaan game ya. Nah, dalam waktu 3 bulan resign atau dipecat sebenarnya lebih tepatnya. Jadi saya tanya kenapa? Apakah karena kompetensimu nggak ada? Enggak, jagonya anak ini. Dia orang Amerika. Nah, cuman
nggak sesuai etos dia dengan orang Jepang ini. Kenapa? Karena dia masuk jam 8, jam 4 dia udah pulang. Ya, jadi masuk jam 8, jam 4 dia udah pulang. Sementara teman-temannya masih kerja di situ. Ya namanya orang Jepang. Sampai jam 10 malam pun kerja. Nah, jadi datang bosnya ini bilang, kenapa kau cepat pulang? Loh, apa salahku katanya kan? Iya, kawan-kawanmu masih kerja. Kau kenapa cepat pulang? Loh, kan gak salah aku di situ katanya. Ayo kita buka kontraknya yuk katanya. Dibuka kontrak, memang tertulis di situ. Kerja jam 8, pulang jam 4. Atau itu berapa jam ya? Kalau nggak salah 8 jam atau 6 jam itu. Saya salah. Ada waktu istirahat. Jadi berbenturanlah dua budaya yang berbeda. Si Amerika ini nggak salah sebenarnya dia. Orang di situ tertulis kok apa salahku? Jam 4 pulang aku katanya kan. Tapi kalau di Jepang nggak bisa kayak gitu di sini. Ya udah, ubahlah kontrakku itu biar ngomong kita lagi. Ya, nah karena bagi orang Jepang makin malam kerja, makin dirasanya dia berguna. Dan orang Jepang itu kalau kerja pulang lebih cepat, malu. Karena kawan-kawannya sudah masih tetap di tempat kerja. Nah, jadi yang mau saya ceritakan di sini memang kita orang Asia selalu mendefinisikan etos itu dengan waktu yang lebih. Kerelaan. Ya, kerelaan. Nah, sementara teman-teman dari Eropa ini, ya aku kerja jam 8, ya pulang jam 4 selesai. Gak ada urusanku di situ mau sampai malam. Nah, jadi akhirnya karena nggak ada titik temu, karena bagi si perusahaan ini bahaya nih kalau dibiarkan. Yang lain nanti jadi ngikut, ya, jadi ngikut. Nah, jadi akhirnya apa? Ya mereka nggak sepakat. Jadi kawanku ini memang resign, jadi ngajar bahasa Inggris dia di sana. Lebih enak katanya dia kan, uangnya sama ya katanya. Ya, karena bagi si Jepang itu bahaya ke ke suasana kerjaannya. Nah, itulah etos. Jadi perilaku kerja positif. Nah, kembali kepada kita. Jadi saya ingat lagi ada kalimat dari Whoopi Goldberg yang mengatakan, pada saat Anda mau tidak dibayar melakukan sesuatu itu, disitulah rezekimu akan mulai. Ya, nah, jadi itu. Kalau kita udah berhitung-hitung, yakinlah, apakah itu masih bisa? Tapi kecintaan itu mungkin tidak akan, sesuatu yang extraordinary itu mungkin tidak akan kita dapat. Mungkin ya, maka saya bilang mungkin. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat dulu dari etos kerja ini. Komitmen total. Ya. Kemudian manifestasi atau penjelmaan dari keyakinan yang mendalam serta komitmen yang kuat pada nilai-nilai kerja tertentu. Saya yakin kita bekerja ini pasti punya role. Ya, pasti punya role. Cuman masalahnya kadang itu penyakit kita orang Indonesia ini. Ya, ini terjadi. Mungkin kalau saya ceritakan ini ketawanya Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu beli barang elektronik, begitu dibongkar, pernah nggak Bapak Ibu baca manualnya itu? Hah? Enggak, dibuangnya itu. Simpan mungkin ya. Iya. Tapi tidak pernah itu. Iya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Orang Jepang itu dibacanya dulu itu semua. Oh ini. Karena memang apa? Saya juga baru tahu ada suatu survei yang membuat saya geli memang, agak tertawa juga. Tahu Bapak Ibu, Microsoft Word yang sering kita pakai itu, mungkin hanya 10%-nya tombol-tombol yang ada di situ yang pernah kita pakai. Termasuk Excel mungkin. Ya, lihatlah orang Eropa kalau kerja mulai Excel itu luar biasa explore-nya itu.
Karena apa? Kita nggak pernah membaca manual itu. Pokoknya udah bisa dipakai satu, isi terus. Isi terus. Nah, jadi makanya kita perlu SOP. Kita terapkanlah SOP itu. Ya, Bapak Ibu sebagai Kaprodi, hanya peraturannya yang membuat kita ini bisa mengikuti sesuai. Kalau penyimpangan itu otomatisnya itu. Kita mulai hari ini, udah besok akan bergulung lagi itu. Jadi teringat seperti guru saya tadi yang saya bilang itu. Waktu datang ke Indonesia dia masih teratur ini. Pulang dari dari luar, buka sepatu itu arahkan keluar. Supaya apa? Nanti suatu saat kalau mau keluar kita makainya enak. Nah, kemudian kalau pergi bermain-main, dia seluncuran, dia tidak akan mau seluncur kalau temannya belum selesai berdiri di bawah, baru dia meluncur. Itu hanya bertahan 2 bulan. Karena waktu saya bawa dia ke Pelaja ikut seluncuran, didorong kawannya dia, nangis ke saya dia, "Pak, didorong aku." Karena kawannya bilang, "Turun kau, udah siap dia, turun kau," gitu kan. Padahal dia tidak mau turun sebelum yang itu beres. Karena dia diajarkan begitu. SOP-nya begitu. Ya, SOP-nya begitu, dibuatnya gitu, langsung didorong, nangis-nangis dia. Enggak boleh kan katanya. Nah, sepatu itu pun setelah 2 bulan udah ikut dia mengginikan sepatunya itu. Ya, ditendangnya udah gitu. Karena memang tinggal dia yang aneh nanti. Ya, tinggal dia yang aneh. Nah, jadi kita di Nomensen, ya, kita pasti mencintai pekerjaan kita ini. Dimanapun kita berada harus kita kirim gelombang-gelombang kecil ini. Saya pernahnya menjadi dosen di Nomensen, ya. Masih saya ingat dulu SOP-nya itu, datang mengambil spidol, catat jamnya, jam keluar mengajarnya juga laporkan. Enggak banyak universitas yang melakukan itu. Ya, berjalan SOP-nya. Jadi saya enggak tahu apakah masih terjadi sekarang itu. Masih. Ya. Untuk dosen luar ya. Iya. Nah, berita acara, ya. Nah, jadi Bapak Ibu para Kaprodi, tetapkan SOP-nya. Kita sepakati bersama. Yakin aku akan enak nanti itu. Kualitas kita akan baik dan kita akan terdengar. Ya, kita akan terdengar. Nah, jadi yang seperti itu perlu ya kita buat tertata dengan baik, SOP berjalan. Karena hanya peraturan yang buat. Karena penyimpangan itu pastinya itu terjadi kalau tidak. Sekalinya itu agak susah kita, setelah itu nanti akan bergulung. Nah, itu yang terjadi yang perlu kita tahu nantinya. Baik. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak Ibu memandang kerjaan? Nah, inilah dulu, ini agak diskusi lah dulu kita. Ya, kalau aspek teologisnya nggak usah saya bahas, bukan kompetensi saya. Nah, jadi apakah ini hanya urusan dapur? Mungkin bagi sebagian orang ya. Udahlah, ini kan supaya mengepulnya dapurku ini. Kalau hatiku nggak di sini, nah itu yang bahaya, kan itu. Nah, kemudian apakah pekerjaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan tambahan atau konsumerisme atau demi kelangsungan hidup? Nah, ini perlu kita renungkan dulu masing-masing. Ya, perlu kita renungkan masing-masing. Kalau tidak, ya kalau belum dapat kecintaan itu, yakin saya, ya nanti tidak akan terjadi gelombang besar itu, tidak akan terjadi charming itu, ya, tidak akan terpancar kekuatan kita itu. Nah, saya pribadi memang, dan mungkin sebagian dari kita juga, pernahnya mengalami masa-masa selesai studi mencari pekerjaan. Ya,
saya tidak akan menanya cerita Bapak Ibu, tapi cerita saya pribadilah dulu. Saya selalu menganggap pekerjaan saya yang pertama itu adalah tentor. Saya dulu pengajar bimbingan belajar, tamat dari USU, memang pas tingkat 3 saya sudah mengajar. Tapi tamat tahun 97, profesi itu masih saya jalani kurang lebih 1,5 tahun. Artinya, ya, mendapat gaji dari sebuah profesi yang namanya tentor. Tahu tentor kan, Bapak? Ya, alumni tentor mungkin masih ada di sini dulu. Ya, bimbingan belajar medika. Saya jalani itu dulu. Tapi memang jujur, ya, belum terpuaskan aura dari dalam. Jadi saya mencari tantangan baru. Pernahlah saya dulu melamar ke perusahaan Korea. Mungkin kalau di sini Pak Rektor ketawanya deh kalau saya ceritakan. Udah ada dia. Oh ya udah ada dia. Padahal aku ingin Pak Rektor duduk di sini. Ya, saya lupa nama perusahaannya itu dulu. Pak Rektor itu termasuk yang lulus dulu. Karena bayangan kami dulu perusahaan Korea ini ya kan teknik mesin. Paling tidak entah jual mesin lain gitu kan. Rupanya Miwon. Iya. Ya, jadi lulus dulu akan di training. Jadi sales Miwon. Gak tahu Pak Rektor sempat ikut ya. Iya. Tapi kalau nggak salah dulu bawa Mion ke pasar dulu kan. Iya. Nah, jadi langsung, oh ya, bukan ini, ya, karena saya bukan seorang penjual, bukan sales. Nah, itu profesi saya yang kedua yang saya ingat ya. Nah, pernah testing ke Pertamina gagal ya. Pernah testing ke bank gagal juga. Sehingga akhirnya dulu bukalah program karya siswa dari dana ADB. Jadi saya dulu mendapat beasiswa S2 baru ditempatkan jadi dosen. Nah, setelah jadi dosen pun masih tetap jadi pertanyaan. Memang di sininya, ya, memang di sininya. Nah, jadi saya coba merenungkan, kalau memang terus masih mencari, mau kapan lagi? Jadi akhirnya saya putuskan, ya, saya jadi dosen. Nah, setelah jadi dosen, saya langsung melihat dosen itu apa ujungnya? Ya, apa ujungnya? Jadi ya profesor, harus S3. Jadi saya dulu masuk di teknik mesin itu, ada teman saya satu angkatan juga, mungkin kenal juga Pak Tulus Burhanuddin Sitorus. Ya, begitu masuk kami sebagai dosen di USU, pada saat itu masih S2. Tantangannya cukup banyak. Pertama, terus ada tawaran menjadi fungsionaris. Ya, sekretaris prodi saat itu. Tapi saya berpikir, kalau saya jadi fungsionaris, sementara tugas untuk mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi belum selesai, berarti bukan ini yang saya cari. Jadi saya putuskan pada saat itu lebih bagus sekolah. Nah, teman saya Pak Tulus jadi fungsionaris. Nah, akhirnya saya pulang dari sekolah, jumpa Pak Tulus masih tetap fungsionaris, tapi karena umur sudah bertambah, dia akhirnya ngambil S3 dan saya jadi dosennya kan itu. Ya. Nah, memang masing-masing orang punya jalan hidup.
Ya, punya jurnal. Tapi jujur saja pada saat itu saya langsung melihat apa ujungnya ini nanti. Ya. Kalau jadi itu tidak akan saya dapat kalau saya belum memutuskan inilah profesi yang saya harus jalankan dan harus cintai. Nah, setelah pulang dari sekolah dari Jepang pada saat itu dan memutuskan jadi dosen, timbul juga pertanyaan, apakah permainan saya hanya di sini? Jadi saat itu langsung saya membaca booming jurnal internasional. Presiden pun sampai ngomong. Ya, saya masih ingat dulu Presiden Jokowi pada saat diumumkan ranking dunia langsung protes seperti ini. Indonesia sudah lebih duluan merdeka dari Malaysia, tapi perguruan tinggi di Indonesia hanya 3, pada saat itu masih hanya ITB, UI, dan UGM yang ada di top 500. Sementara perguruan tinggi di Malaysia sudah lebih dari 20 yang ada di top 500. Apa masalahnya ini? Pada saat itu langsung menteri ngomong, publikasi orang Indonesia sangat minim. Peneliti Indonesia tidak dikenal di luar negeri. Nah, peluang ini kan itu kan. Langsunglah saya rajin menulis, ya, karena nggak jago-jago kalinya sebenarnya. Hanya judulnya aja itu keren, berpengaruh di dunia gitu kan. Awak pun mendengarnya, emang berpengaruhnya aku gitu. Kayak nggak yakin. Tapi memang waktu saya lihat, kenapa ini sampai seperti itu? Jadi gini, ada penelitian saya ini sebenarnya tentang pengeringan coklatnya, ya. Jadi agak saya ceritakan sedikit kan pengalaman, nggak bosan kan Bapak Ibu kan? Jadi pengeringan coklat. Jadi coklat ini kalau dikeringkan ini berbeda dengan produk pertanian yang lain. Kenapa beda? Karena gini, kalau jagung atau padi dikeringkan, pokoknya kering. Kalau coklat, aromanya harus tinggal. Nah, karena jadi kurang nilainya kalau aromanya enggak tinggal. Ibaratnya kita samanya ini, mohon maaf kalau agak kayak memanggang B2 kan gitu kan. Sama-sama B2-nya. Tapi kenapa ada kesana lebih kita pilih daripada ke sini? Karena cara memanggangnya ini pasti beda kan gitu. Kira-kira gitulah coklat ini. Nah, perlu diteliti nih kan gitu kan. Nah, jadi itulah yang saya teliti. Rupanya penyakit coklat ini begitu dia dikeringkan, dia jadi bersifat higroskopik. Arti higroskopik, pagi-paginya menyerap air lagi dia. Jadi tumbuh jamur mengurangi aroma itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi langsung saya pikir, berarti malam harus jalan ini. Harus jalan ini pengeringan juga. Tapi kalau matahari malam nggak ada tahe, jadi kayak mana lah ini kan gitu kan. Jadi kami buatlah dulu ada desikan, kalau Bapak Ibu beli kue kotak, di dalamnya itu kan ada desikan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada jamur di situ, supaya tidak menyerap air. Supaya makanan itu lebih tahan rasanya. Nah, berdasarkan ide itulah kami buat dulu pengeringan coklat ini. Jadi keringkan siang, malam buat itu. Jadi masih apa dia? Nah, ternyata kualitasnya lebih bagus, pengeringannya lebih cepat, aromanya itu tetap di situ. Kami publikasikan itu. Kan gitu. Rupanya dikutiplah dia Prika, dikutip orang Kanada, dikutip orang apa. Jadi banyaklah yang menurut Himsar Ambarita gitu kan, menurut HP Parbalata kan itu kan. Padahal di Kanada, di Pantai Gading, semualah ngomong itu. Ya, semualah ngomong, dia matilah. Maka dibilanglah berpengaruh. Hanya karena itunya, enggak hebatnya Bapak Ibu. Alani coklat itu nakin. Iya. Nah, jadi itulah. Jadi ya memang karena teknik agak buatlah matematiknya sedikit kan gitu kan. Ada persamaan diferensialnya.
Ada songan naman tak sautik kan itu kan. Jadi sejalanlah Pak. Jadi itulah karya saya yang paling banyak disitasi orang. Sampai sekarang. Jadi kalau kita punya media sosial yang berhubungan dengan publikasi, LinkedIn dan apalagi ada lagi saya lupa apanya. Siapa yang mengutip ini masih sering dibilang tulisan Anda dikutip ini kan ada dari kanal, ya bangga juga lah dari Pantai Gading ya. Jadi selalu menurut Himsar. Dan sampai sekarang selalu ada tawaran ke saya. Tolonglah, mau nggak membimbing penelitian ini? Ya, bisa nggak Anda kami minta untuk pembicara? Nah, jadi carilah. Nggak peduli kita dimanapun Bapak Ibu, nggak peduli. Jadi yang itu langsung saya sajikan, ya. Saya pada saat itu ingin menunjukkan kelas saya bahwa kami dari Indonesia itu, walaupun saya mengerjakannya itu di kampung, harus sampai ini ke ujung dunia ini. Itu tekad saya dulu. Dan itu terjadi, ya. Dan itu terjadi. Nah, hal yang sama juga sewaktu ada sebuah perusahaan yang tertarik dengan ide seperti itu. Dia meminta saya untuk menjadi peneliti di pusat riset dia. Ditanya berapa gajinya. Tapi karena udah lebih nyaman saya rasa di sini, ya udahlah di sini aja. Nah, ini selalu saya dengan bangga menceritakan ke mahasiswa saya. Selalu saya dengan bangga. Lihatlah. Ya. Dan memang hasilnya ada. Ada Marga Siregar, ya. Jadi dia kebetulan, ini bukan tentang coklat lagi, bukan. Saya hanya menginspirasi dia gini, karena penyakit kita di Indonesia ini Bapak Ibu, ya, ini sebagai dosen kepada Kaprodi juga mudah-mudahan ini jadi menginspirasi. Selalu saya ceritakan ini. Kita ini suka kali menyimpan ilmu di dalam kepala, tidak pernah kita tuliskan. Pada saat kita selesai dari dunia ini, selesailah ilmu itu. Penerus kita mulai lagi dari nol. Ya, itu bahaya itu. Perhatikan orang Eropa, apapun yang dia tahu langsung dituliskan. Makanya saya selalu kalau membuka suatu workshop tentang penulisan karya ilmiah, saya bilang seperti ini. Kita ini adalah bangsa yang suka ngomong, bukan menulis. Raja Parhata, dan dong Raja Panurat. Ya. Jadi kalau kita pergi ke Lapo, mungkin kita bisa menjumpai bapak-bapak yang bisa ngomong jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Temanya pun nggak main-main. Mulai dari perang Rusia, ya, nuklir, apapun bisa dan selalu ada solusi, kan gitu. Tapi tahu enggak Bapak Ibu cara menghentikannya ini bagaimana? Ambillah kertas, bilang surat tujuan itu. Yakin saya kertas itu akan balik putih. Hah? Langsung setuju kan? Iya, apa songan itu? Kita ubahlah itu. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, saya yakin apapun generasi yang memimpin saya akan tetap dipakai. Karena apa? Kalau diketik nama saya, produktivitas karya ilmiah selalu ada di 10 besar, nggak pernah lewat itu. Siapa yang nggak mau makainya itu? Ya, nah silahkan. Ya, nah jadi itu yang saya bilang tadi. Makanya kenapa? Karena belum banyak Bapak Ibu. Sekarang karya ilmiah saya di Scopus kurang lebih 130, ya. Di Indonesia udah bilang, banyak kali gitu kan. Tapi kalau di luar negeri sana, anak-anak masih ini. Tapi kalau di sini udah kayak jago kali nih kan. Nah, karena memang kita tidak dididik untuk menulis. Nah, itulah dulu, ya. Apalagi kita sebagai dosen. Seorang dosen, cobalah dulu Bapak Ibu bayangkan, dari dulu kita penelitian. Kemana hasil penelitian kita itu? Paling hanya di perpustakaan. Kita teliti, kita tuliskan, kita sembunyikan. Jadi untuk apa? Yang benar itu kita teliti, dapat suatu knowledge, kita beritahu ke orang. Baru kita berpengaruh.
Nah, cuman kita kadang tidak pede, padahal kita punya kemampuan untuk itu. Makanya selalu saya bilang, kegagalan terbesar orang teknik mesin adalah waktu Empu Gandring mati dibunuh oleh kerisnya. Kenapa? Karena gini, di dunia ini kalau orang teknik mesin ngomong atau orang teknik sekarang yang menguasai teknologi di dunia ini adalah negara kalau bisa membentuk logam lebih kuat dari logam manapun. Karena begitu itu bisa, maka dialah yang menguasai. Jadi Jerman karena dia bisa memfabrikasi turbin. Ya, karena turbin itu enggak main-main. Umurnya 20 tahun berputar selama 20 tahun. Ya. Mobil itu juga Jepang. Enggak mungkin mobil Jepang itu laris kalau asnya hanya dipakai 2 km langsung bengkok. Ini kalau dipakai umur mobil, katakanlah Kijang 25 tahun, Bapak Ibu bayangkan asnya itu enggak bengkok selama 25 tahun. Artinya pasti ada rahasia di balik membuat logam itu. Nah, jadi menurut ceritanya dulu Empu Gandring berhasil membuat keris yang tidak patah oleh keris manapun. Artinya Empu Gandring membuat keris itu pastilah, ya mistis lah dibilangnya kan, ambil daun bunga Kamboja dari Gunung Kidul katanya kan, baru ambil ranting dari pusuk buhit katanya kan, ya rendam 3 hari 3 malam kan itu. Di kepalanya itu semua. Mungkin itu mistis. Tapi dalam ilmu teknik mesin ada namanya diagram Pasa. Itulah yang menyatakan kalau mau menambah kekerasan logam, nah Pak Richard pasti tahu itu. Ya. Buat dulu tahan suhunya 500 derajat Celcius, masukkan serbuk karbon. Nah, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Tapi kalau di zaman Empu Gandring dulu, bukan itu, mistisnya itu. Kan gitu. Tapi sudah luar kepala dan itu yakin aku udah pengalamannya itu. Tapi begitu dia mati, seandainya lah itu dituliskannya. Ya karena Empu Gandring begitu dia mati ditikam oleh Ken Arok dengan keris yang dibuatnya, matilah ilmunya itu, hilang. Makanya pembuat keris berikutnya harus belajar lagi dari nol. Jadi bolak-balik lagi itu kerjaan kita nih, bolak-balik gitu kerjaan. Kalau Empu Gandring sempat menuliskannya itu, diikuti oleh pembuat keris berikutnya, mungkin dunia manufaktur kita sudah jago. Ya, mungkin. Nah, itulah dibalik kenapa kita harus menulis. Nah, itu juga yang menginspirasi saya dulu. Selalu disebutkan Indonesia adalah produsen terbesar palm oil. Tiba-tiba datang telepon dari Belanda, kami mau buat riset tentang palm oil. Siapa ahlinya? Banyak, saya bilang kan. Sianu, siapa namanya ini? Aku kasih namanya. Kok nggak ada tulisannya katanya. Mate mau. Yang muncul dari Malaysia semua. Sama juga dari Lemhanas kemarin datang mau jadi pembicara tentang ini. Tanya, siapa di USU yang apa? Banyak, ini sering ku tengok ngomong kan. Tengok, nggak ada bukunya katanya. Ya. Jadi itulah yang harus kita mulai sekarang. Pertanyakan dulu Bapak Ibu, memang apakah pekerjaan kita ini sekarang, ya coba balik ke slide-nya tadi, ya apakah pekerjaan kita ini sekarang substansinya itu sudah memenuhi, karena kalau enggak akan bisa-bisa ini. Kalau Bapak Ibu sudah disumpah, sumpah enggak bisa kita ya, sudah diangkat menjadi kaprodi, sudah dilantik menjadi kaprodi, sudah dilantik menjadi dosen. Kalau memang itu janganlah anggap ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi cintailah. Cari di mana ujungnya ini. Kirim gelombang ke dunia sana. Ya, karena kita ini sekarang sudah terhubungnya ini. Sangat mudah sekarang ya menjadi viral. Sangat mudah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi makanya samanya pekerjaannya, kalau berbeda cara kita memandangnya, pasti akan berbeda hasilnya. Jadi ini hanya ilustrasi. Jadi bagaimana kita memulainya ini? Jadi saya katakan yang pertama, etos itu nanti akan muncul kalau kita mencintai pekerjaan kita ini. Terimalah. Ya, dari segi teologis mungkin kita tahu, menyerahlah kan gitu kan. Ya, jadi kita terimalah.
Jadi itulah yang pertama dulu saya lakukan waktu saya sudah capek melamar ke sana kemari, ya udahlah. Ini apa ujungnya ini nanti? Bagaimana saya ingin menyampaikan ini ke dunia bahwa saya ada, saya punya pengaruh. Ya. Maka saya yakin kalau itu saya cintai, saya lakukan dengan tulus, saya kerjakan dengan sampai tingkat seni, saya yakin orang akan pasti melihat. Nah, itu yang saya, jadi samanya kerjaan kita, tapi kalau kita melihatnya berbeda, pasti akan berbeda nanti hasilnya. Ya. Nah, jadi ini saya ambil, ini sebenarnya bukan karya saya, ini adalah Jansen Sinamo. Ya, bagaimana kita mencoba melihat kerja itu. Ya, Jansen Sinamo seorang ya yang diakui guru etos. Dia alumni ITB sebenarnya. Ya, tapi jadi salah jurusan juga kalau kita lihat kan gitu. Tapi kalau saya baca bagus ya. Karena begitu tema ini dikasih ke saya coba cari referensi, oh ya, bagus juga ini. Jadi ada 8 etos kerja. Jadi kita tidak, nah coba kita tanya dulu. Apakah Bapak Ibu sekarang dalam menjalankan pekerjaan atau fungsi masing-masing menderita atau melihat itu sebagai suatu apa? Itu yang saya sebutkan tadi. Pertama, ya kita harus kita anggap itu anugerah. Ya, anugerah lah itu. Langsunglah kita bilang, tidak banyak di dunia ini yang seberuntung kita di posisi itu. Mungkin kalau kita lepas itu, berebut orang mengambilnya itu. Betul tidak? Betul ya. Minggu lalu saya masih baru mewawancarai, kebetulan USU lagi menerima dosen tetap non PNS. Ya, saya mewawancarai seorang alumni Amerika. Ya. Ingin menjadi dosen di teknik mesin. Pertanyaan saya sebenarnya awalnya, kok mau kawan ini gitu. Tapi nanti saya tunjukkan slide-nya, ya, bagaimana cara dia mempersiapkan micro teaching itu. Memang udah di hatinya Bapak Ibu. Memang udah di hatinya. Ya. Jadi kebetulan yang mau masuk ini pun banyak kali nelpon. Karena tahu yang mau wawancarai saya, Pak, itu anak kita itu. Apa itu? Tapi waktu saya lihat justru itu yang mengurangi dia serius. Ya, dia serius. Jadi meskipun saya mengenal yang nelpon ini, Jakodi, juara seri mulai kalah seri. Tapi waktu saya lihat cara dia menyiapkan PowerPoint-nya dengan yang tidak saya kenal ini, berdosa kalilah saya kalau harus mengorbankan itu. Edang di rohana, kopi pastilah apa itu di pabai Messi kan itu kan. Saya nggak tahu apa di baliknya itu. Ya, jadi yang waktu saya tanya terakhir sebelah. Kenapa? Banyak yang mau kerjaan ini Pak. Banyak yang mau. Jadi berdosa saya ini kalau saya sia-siakan. Jadi nikmatilah pekerjaan Bapak Ibu itu. Ya, nikmati. Banyak yang mau. Itu yang pertama yang disebutkan Pak Jansen Sinamo ini. Yang kedua, itu adalah amanat. Jadi kita dalam suatu circle. Pekerjaan itu terhubung dengan yang lain. Kita harus memandang, kalau ini tidak saya selesaikan dengan baik, pasti berpengaruh kepada yang lain. Kalau Bapak Ibu sebagai kabiro tidak mengerjakan tugas itu dengan baik, pasti akan berpengaruh kepada Nomensen, pasti akan berpengaruh kepada HKBP dengan yang lebih besar. Sebagai kaprodi juga seperti itu. Ya. Itu adalah amanat.
Saya tunjukkan dulu ada video ya yang menunjukkan ini cukup luar biasa perjuangannya ini memang. Coba kita lihat video ini sebentar. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ya, begitu luar biasa. Apalah yang dipikirkan dia itu tadi sehingga dia harus tetap menyelesaikan itu. Iya, amanat. Jadi karena itu adalah tugas. Bisa saja sebenarnya dia selesai situ dengan banyak alasan. Udah, aku udah jatuh kok. Tapi sampai martugarang dia harus kuselesaikan ini sampai finish. Dan yang luar biasa masih 19 tahun umurnya itu loh. Yang kupikirkan gimana lah pelatihannya orang ini, memotivasinya ini, etosnya ini pada saat berlatih. Karena kita tahu ini kan estafet, yang disebutkan selesai harus semua selesai. Itulah mungkin yang dilihatnya ini. Kalau putus dia berarti timnya itu enggak sampai ke ujung lagi. Mau lari pakai apa kan gitu. Yang saya baca sih sampai dirawat karena lututnya itu sampai luka ya, karena dia martugarang bahasa Bataknya dia. Panitia pun bingung, cuman ini ku stop enggak ini gitu ya. Mungkin kalau kita nggak saya ya orang si panggaruk kok mungkin gitu ya, tapi dia tidak ya. Nah, jadi itu barangkali bisa menggambarkan poin 1 dan 2 video tadi.
Ya, bagaimana kita memandang kerjaan kita, sebagai etos kerja kita, sebagai karakter kita. Ingatlah Bapak Ibu, kita tidak pernah berdiri sendiri, tidak. Kesuksesan Bapak Ibu adalah kesuksesan tim. Tapi kegagalan Bapak Ibu adalah kegagalan tim. Ada yang lebih besar dari situ. Ya. Jadi ada yang lebih besar dari situ. Tugas kita bukan hanya di meja kita, karena ini mempengaruhi semua. Jadi ini memang sangat, saya sendiri pun waktu melihatnya ini luar biasa. Dan yang membuat saya cukup 19 tahun masih umurnya. Ya bisalah kita bilang anak kita 19 tahun masih selfie-selfie lah kurasa ya. Update status mau makan, dipoto makanannya kan gitu kan. Atau apa, tapi begitulah luar biasanya. Ya menanamkan bagaimana etos bekerja, etos bertanding itu bagi seorang atlet, dan itu memang terjadi di beberapa lini. Saya mohon maaf, saya tidak sedang mengagung-agungkan suatu bangsa, tidak, karena kebetulan itu yang paling saya kenal. 10 tahun saya hidup di Jepang. Ya cukup lama. Ya cukup lama. Jadi saya tahu betul bagaimana mereka mendidik, saya tahu betul bagaimana mereka berkomitmen. Saya tahu betul kalau mereka sudah mengatakan iya, iyalah itu. Apapun akan dilakukannya untuk itu. Ya. Jadi itu memang. Nah, jadi Bapak Ibu pun tentu kita harus memandang Nomensen ini bukan sekedar sebuah perguruan tinggi. Ini bukan sekedar sebuah universitas. Ya, moto kita ada Prodeo et Patria. Itu yang lebih besar. Ya, ini punya misi. Ya, ini punya misi tentu didirikan bukan hanya untuk berumur 1 tahun atau 2 tahun. Ini adalah bagian estafet, apalagi kita orang Batak. Ya, dan sekali lagi selalu kita sebutkan, tidak peduli Bapak Ibu di meja sekecil apapun, selalu akan bisa mengirimkan gelombang. Ya, itulah cara kita memandang pekerjaan kita. Ya, panggilan. Ya, kemudian amanat atau tugas. Jadi Bapak Ibu hadir di situ memang ditugaskan, kita selesaikan. Karena kita akan dinilai nanti dengan itu. Harus sampai nyaman orang bekerja dengan kita. Jadi seperti itu. Bukan karena kebetulan saya sedang memimpin di satu unit saya, tapi memang pada saat saya menjadi anggota pun, ya, itu harus kita pegang. Pada saat kita diberikan suatu tanggung jawab, kita selesaikan dengan sempurna, ya, dengan baik. Nah, yang mau saya ceritakan tadi, aktualisasi. Pada saat saya wawancara itu, inilah PowerPoint-nya. Melamar mau jadi dosen ini. Coba lalu bantu aku kalau sama-sama lah kita pewawancaranya. Kita lihatlah PowerPoint-nya ini kan itu. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa lama lah dia menyiapkan ini. Lengkap dalam bahasa Inggris dibuat dia semua. Seperti ini ya. Bayangkan calon dosen. Atau saya lihat. Jadi semalam saya WA dia, kirim dulu PowerPoint itu, aku bilang kan, ada yang salah Pak katanya. Enggak, mau jadi bahanku aja, aku bilang. Izin aku ya, ya siap. Nah, jadi saya cukup impress waktu dia menyiapkan ini. Ya, padahal sebenarnya kita minta pas micro teaching itu hanya presentasi selama 15 menit. Tapi disiapkannya di sini. Nah, calon yang lain warnanya pun tak ada. Ya, jangankan animasinya, warnanya pun tak ada. Jadi memang ditelepon bapaknya Wak, kan itu kan. Nah, jadi itulah kalau kita lihat memang
sudah sampai dia ke taraf seni. Ya, aktualisasi diri. Jadi dia sudah merasa kalau orang melihat kerjaku ini, berarti orang melihat aku. Itu yang saya lihat. Dia. Ya, jadi bagus betul. Langsung, wah. Kalau jadi dosen nanti ini mantap lah aku rasa mahasiswanya ini semua. Karena mahasiswa itu pasti terinspirasi. Ya, paten bapak ini. Ya, bapak ini aja gini, cemana kami. Nah, jadi itu yang saya bayangkan. Ya, jadi kalau saya melihat sama dia, pekerjaan itu sudah menjadi aktualisasi. Ya, sudah mengaktualisasikan diri. Nah, kemudian kerja itu adalah ibadah, ya, dan pekerjaan itu juga bisa kita anggap seni. Jadi, ya mungkin kalau orang Batak kalau kebetulan jadi dosen musik, wah enak dia ya, kerjanya nyanyi-nyanyi kan gitu. Bukan itu yang mungkin yang dimaksud di sini. Ya, jadi harus tingkat seni. Ya, harus tingkat seni. Nah, kemudian pekerjaan itu adalah kehormatan. Ya, nah ini barangkali tidak sulit untuk kita jelaskan karena sama kita kalau orang nggak kerja pasti dibilang nggak terhormat kan gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pelayanan. Nah, khusus untuk kehormatan. Jadi seperti ini. Ada satu nanti cuplikan film dari Kingdom of Heaven yang saya rasa cukup menarik. Dan ini mungkin bisa kita pedomani seperti ini. Yang mengatakan Anda itu nanti akan dikenal oleh musuh-musuhmu. Anda itu akan dikenal oleh musuh-musuhmu dari kualitasnya. Ya, bahkan sebelum musuhmu itu pun ketemu dengan kau. Jadi harus sampai level itu kita Bapak Ibu. Orang harus tahu kita siapa, bahkan sebelum dia ketemu dengan kita. Ya, nah itu hanya mungkin kalau bercerita. Jadi bayangkan, mungkin salah satu jenderal terbesar di dunia adalah Alexander, dan dia itu hidup 300 tahun sebelum Kristus. Sampai sekarang bukan berebut ya, masih ada orang yang menyebut atau suka membuat namanya Alexander karena hanya mendengar ceritanya. Tidak pernah ketemu dengan itu. Ya, Alexander yang agung. Bahkan Raja Romawi pun dulu katanya sampai pergi ke Yunani hanya melihat kuburan Alexander hanya untuk bisa memegang hidungnya aja pun. Bisalah kita bayangkan 300 tahun sebelum Kristus, ya, sampai sekarang menjadi inspirasi orang. Apalah yang dilakukannya itu kan gitu, sehingga bisa menjadi inspirasi seperti itu. Nah, jadi kualitas Anda harus dikenal oleh musuh-musuhmu bahkan sebelum atau bahkan dia pun tidak pernah bertemu Anda. Nah, jadi itu kira-kira yang menjadi inspirasi yang berikutnya. Ya, coba yang saya buat lagi videonya. Favorit saya karena banyak mengajarkan. Nilai-nilai kehidupan juga. A very good horse. Take the horse. Be about your business. This is your prize for battle. I'm your prisoner, your slave, should you wish it. I have been a slave, or very near to one. I will never keep one nor suffer any to be kept. Go.
The man you killed was a very great cavalier among the Muslims. His name was Muhammad al-Fais. I will pray for him. Your quality will be known among your enemies before ever you meet them, my friend. Ya, jadi semua kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kau akan dikenal oleh musuh-musuhmu karena kualitasmu bahkan sebelum mereka bertemu dengan kau. Kira-kira seperti itu pesannya. Ya, nah, jadi itulah kira-kira yang mau saya sampaikan dari 8 etos kerja yang bisa kita pedomani, ya. Dan yang terakhir sebelum kita diskusi, karena ini sampai jam 1, soal etos kerja ini. Nah, agak kuis lah dulu kita sikit kan itu kan. Ya. Nah, jadi A kan sama dengan B kan gitu. Sama-samalah dulu kita kali A kuadrat, A kali B. Ini matematika tidak terlalu sulitnya sebenarnya ini. Ya, cuman ada filosofi di baliknya ini. Nah, kemudian kalau kita kurangkan dengan B kuadrat, itu langkah kedua. Karena masih sama, perlakuan kiri kanan masih sama. Perlakuan kiri kanan masih sama. Tapi terakhir jadi salah kan itu. Tadi A sama dengan B. Secara matematik enggak ada. Apa ini? Misalnya langkah pertama kan sama-sama kita kali A jadi A kuadrat. Yang B-nya jadi AB. Kita kurangkan B kuadrat semua. Tapi jadi salah kan itu. Kira-kira di nomor berapa salahnya itu? Di nomor 2? Enggak. Sama-sama itu kurang B kuadrat. Langkah? Iya. Langkah nomor 4. Nah, jadi di dalam matematik, ya, di dalam matematik ada hukum yang tidak boleh dilanggar, yaitu membagi 0 dengan 0. Siapapun tahu itu. Itu yang kita langgar di langkah nomor 4. A kurang B itu kan karena A sudah sama dengan B, itu udah 0. Jadi dalam matematik haram hukumnya membagi 0 dengan 0. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini agak filosofis sedikit. Matematika itu adalah bahasa dan itu adalah universal. Tidak peduli matematika ini apa agama kita, apa suku kita, apa bahasa kita. Ini adalah hukum yang mutlak. Kalau kita langgar akan rusak kesepakatan bersama itu. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya tahu bahasa Batak, pergi ke Rusia yang hanya tahu bahasa Rusia, mungkin kalau kita bilang, aku Poltak Raja Minyak dari Medan, ini alien ini, pasti dibilang orang itu, karena nggak tahu dia apa yang kita bilangnya. Tapi kalau Bapak Ibu menuliskan X kuadrat kurang 2X, yakin aku ngerti dia. Meskipun Bapak Ibu mengomongkannya pakai bahasa Batak. Ibu tohodon X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Sedia sama X, kan gitu kan? Pas yang keluar dari mulut kita mungkin entah apa-apa didengarnya, tapi aku yakin dengan kalimat atau dengan tangan pasti akan tertulisnya X sama dengan ini. Itulah matematik. Mutlak. Ya. Begitulah etos kerja ini.
Tidak peduli Bapak Ibu dari suku apapun, ya, dari agama apapun, ya, dari negara manapun, selama Bapak Ibu menunjukkan etos kerja yang baik, pasti diterima dimanapun. Buat orang nyaman bekerja dengan Anda, buat orang percaya memberikan tugas kepada Anda, buat kualitas Anda dikenal oleh siapapun. Ya, itu akan berlaku dimanapun. Tapi begitu Bapak Ibu langgar hukum-hukum atau etos kerja itu, ya kayak mati-mati tadi, amburadul semua. Ya, amburadul semua. Ya, jadi amburadul semua. Nah, itulah kira-kira sebagai penutup, karena sebelum kita diskusi, karena 2 jam payah juga ngomong 2 jam ini, apalagi di depan dosen. Ya, jadi masih ada waktu, tapi kita lebih bagus 2 arah. Diskusi seperti itu, bisa pengalaman, bisa menjalankan bagaimana atau apapun, ya, supaya lebih hidup, ya. Karena kalau kuteruskan nanti ini makin ngantuk ini, makin kulanggar hukum tadi kan itu kan. Karena hukumnya dilarang ngomong lebih dari 2 jam kan gitu kira-kira. Ya, jadi itu kira-kira, terima kasih ya. Jadi kita lebih baik diskusi. Oke, Bapak Ibu, kita buka session pertama. Ada yang ingin menyampaikan pendapat, diskusi? Pak Elvis, ada lagi? Kita buka sesi pertama untuk 3 orang. Ada yang lain? Kalau belum ada, silakan Pak Elvis. Oke, terima kasih Pak Himsar. Sepertinya saya bertanya aja Pak. Saya seperti ini pemikiran saya. Saya bekerja di universitas milik gereja, milik Tuhan, dan sering saya terjemahkan seperti itu. Karena gereja itu kan tempatnya Tuhan itu kan, kalau salah teh. Di antara ke-8 etos tadi, pikiran saya itu sebenarnya masuk di mana itu? Apakah di 1, di 2, di 3, atau mungkin ada beberapa di antaranya? Karena seperti ini Pak Himsar. Waktu saya baru masuk dulu tahun 2000-an lah. Saya masih dosen harian yang bisa dilepaskan ya Pak perlindungan. Dosen harian, kalau nggak cocok kan ditendang lah seperti itu kasarnya kan. Iya. Lalu saya tanya dekan ekonomi, Pak Dekan, saya sudah dapat SK dosen harian. Apakah saya harus hadir setiap hari? Saya tanya seperti itu. Apa kata dekan itu? Karena toko setiap hari. Saya laksanakan, Pak. Lalu datanglah mertua saya. Karena saya kan masih kecil, 2 tahunan ya. Kebetulan di depan mertua saya, anak ini. Lebih sering lah. Walaupun sore harus kami bawa juga ke rumah kami. Holan atau kampus sudah mau purba. Itulah kan mertua saya ini. Universitas milikmu nadi. Gak kau jawab memang, tapi pikiran saya kerja di universitas milik gereja. Di mana itu Pak Himsar? Tolong kasih ke kami, mau lihat ya. Ini pendahuluan dulu ya, nanti mungkin Pak perlindungan. Iya, ada lagi? Gak ada ya? Oh ya, silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ambarita. Saya menggunakan silakan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terkait dengan etos kerja, tentunya kan boleh kita katakan etos itu kan muncul dari nilai yang ada. Nilai yang ada dalam diri dan juga nilai yang ada dalam organisasi. Sehingga itulah membentuk etos yang ada di dalam organisasi itu. Karena kalau kita masuk ke organisasi A, masuk dengan organisasi B, tentu beda etos yang terjadi di sana. Bisa enggak sebuah organisasi menuntut etos kerja, sementara nilai yang tertanam dalam organisasi sendiri tidak ada. Tidak ada transfer, oh inilah nilai Universitas Hakuna Mensen. Inilah kekristenan yang ada di dalam Mensen itu. Sampai saat ini, saya udah 20 tahun bekerja di sini, saya gak pernah tahu apa sih nilai yang ada dalam universitas ini. Kalau kita membawa etos kita masing-masing, tentu tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi. 10 pikiran, 10 etos yang dibawa, bagaimana mencapai tujuan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya juga etos ini juga terpengaruh oleh lingkungan.
di mana kita bekerja. Saya masuk ke Pegadaian, tentunya etos yang terjadi di sana berbeda dengan yang ada di perbandingkan misalkan walaupun sama-sama lembaga keuangan. Apakah seorang pemimpin harus memiliki etos ini untuk diterjemahkan kepada bawahannya? Kalau dia, karena ini kebetulan ini kan para pimpinan ini ya, ada ketua program SUI, ada dekan dan wakil dekan, bagaimana menciptakan etos ini sehingga ini menjadi tadi kan supaya nyaman orang bekerja dengan kita. Karena kebanyakan organisasi, termasuk saya mungkin sebagai pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya mungkin tidak memiliki etos yang baik. Mungkin dengan arogansi saya, dengan sikap saya yang mungkin agak sedikit angkuh mungkin gitu ya, bukan menjadi sebuah etos yang baik bagi orang-orang yang saya pimpin. Nah, maksud saya supaya terdapat tadi yang tadi ke-8 itu, bagaimanalah kita sebagai pimpinan supaya kita memiliki etos itu. Dan yang terakhir adalah kalaulah ada yang kita pimpin mungkin memiliki jiwa yang ada mungkin di dalam yang tadi itu, contoh pelayanan ya, dia punya jiwa etos, tadi ada pelayanan ya, pelayanan. Apa kita sebagai pimpinan, saya sebagai pimpinan, kalau saya lihat anggota saya ada di jiwa itu, perlukah saya halangin karena tidak sesuai dengan etos saya? Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Bapak, supaya kita di organisasi ini, di universitas ini juga sama-sama memiliki etika dan etos itu untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih Pak Amarita. Ya, terima kasih Pak Monang. Atau sekalian aja, ya silakan aja lah. Terima kasih Prof atas motivasinya, sangat menginspirasi Prof. Terus terang Prof, apakah Prof punya tips dan trik bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja? Memang ada beberapa tentu yang sudah kita tahu, disiplin, komitmen, tapi secara nyata bagaimana supaya kita tetap konsisten Prof untuk menuju selalu lebih baik, selalu lebih baik. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi pertanyaan Bapak menarik memang. Ya, jadi yang pertama, saya kalau udah bicara, udah dibilang milik Tuhan, sebenarnya udah hampir semua di situ itu Pak. Ya, bukan hampir semua lagi, sudah semua, karena kita selalu memandang Tuhan itu kan adalah kesempurnaan. Ya. Nah, jadi kalau sudah berbicara seperti itu, saya tidak akan lebih jauh, karena bukan kompetensi saya. Ya, karena saya bukan dididik dari sisi dari disiplin ilmu teologi, bukan. Nah, sebenarnya kalau bisa saya sebutkan, dengan adanya konsep itu di Universitas HKBP Nomensen ini, sebenarnya itu adalah sebagai panduan untuk kita semua, bagaimana kita memandang universitas ini. Jadi saya masih ingat dulu beberapa nasihat yang sering saya dengar ya pada saat memandang ini. Aipar godungodo huanggap universitason. Nah, jadi mungkin itu yang kita pedomani. Jadi kalau saya melihat itu 8 etos itu sebenarnya itu sudah menyatu itu dalam nilai itu. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab. Ya, mungkin dari orang Ibu Pendeta yang menjelaskan itu. Kalau yang saya tangkap dulu adalah kayak ladang pelayanan. Kira-kira seperti itu, Nang, ya? Iya. Itu saya mohon maaf kalau saya salah, tapi sering saya dengar itu. Iya. Iya. Ya.
dulu kan seperti ini, itu kan dari Nomensen itu tentunya. Iya. Ada gereja, ada pendeta, kalau bisa pun ada sekolah, itu sudah konsep pergodungan. Oh iya. Nah itu dia. Jadi artinya terintegrasi gitu ya. Iya. Jadi itu mungkin ilustrasi yang menganggap untuk artinya meninggikan nilai bahwa mengajar di sini bukan hanya sekedar sebagai seorang dosen. Itu yang saya tangkap di situ. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan soal yang itu tadi. Soal mungkin aturan tadi apakah harus datang tiap hari atau apa. Nah, disinilah mungkin yang kita harus, kalau saya pribadi mungkin bisa juga kita lihat seperti teman saya orang Amerika tadi. Apakah itu kita tuliskan ya, supaya jangan bias terjemahannya. Nah, jadi itu mungkin Pak Rektor ya, supaya jangan bias. Misalnya, karena memang di perusahaan pun Pak terjadi itu kalau misalnya pas training harus datang jam sekian melakukan itu, ini itu mungkin itu tertulis ya. Tetapi setelah dari itu mungkin ada aturan yang bisa dipedomani untuk itu. Jadi saya rasa di situ aja kalau cara memandangnya itu tadi. Ya, nah untuk Pak Monang, memang betul Pak, nilai values dari sebuah organisasi itu ya kita pasti tahu. Tidak mungkin itu jalan kalau values itu tidak ada. Itu ya. Nah, saya tidak tahu di Nomensen apa sudah ada values-nya, saya juga tidak tahu, tapi karena kebetulan saya di USU termasuk yang menyusun Renstra kemarin, kalau di USU itu ada 3 kelompok values yang ingin dibangun itu yang kita singkat dengan bintang ya. B itu singkatan dari bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atas bingkai kebinekaan. Ya, B-nya ya, kita singkat bintang. IN-nya inovatif yang berintegritas. Jadi inovatif pun dia, tapi kalau tidak memiliki integritas itu salah. Jadi kira-kira seperti itu yang kedua, nilai atau values-nya. Baru yang ketiga, tangguh dan arif. Ya, jadi dulu kita singkat itu dengan istilah bintang. Ya, bertakwa kepada Tuhan dalam bingkai kebinekaan, inovatif yang berintegritas, tangguh dan arif. Jadi tangguh, berjuanglah sekeras tenaga, tetapi bijaksanalah menerima hasil. Nah, jadi itu dulu yang dirangkai. Nah, jadi itu yang coba ditanamkan ya values dalam bersikap. Nah, soal kalau ada pertanyaan tadi apakah pimpinan atau apa, itu tergantung kitanya itu Pak, kalau saya pribadi melihat Pak. Nah, kalau kita menunggu ya, memang kita mungkin punya keterbatasan bahwa itu bukan tupoksi kita. Tetapi yang saya sebut karakter tadi di sini ya, berlaku umum itu, tentu kan bisanya kita membuat ke diri kita. Seperti yang saya bilang tadi, pasti kita punya rule kecil yang kita praktekkan berulang dalam kehidupan kita. Jadi saya pribadi seperti ini. Ini sehubungan dengan Bapak tadi pertanyaannya. Jadi saya masih ingat dulu sewaktu saya begitu pulang sekolah dan ingin mencapai ke level yang tertinggi, saya dulu masih rajin dan hampir tiap hari itu bangun jam 5 dan menuliskan satu lembar apapun itu. Ya, baik karya ilmiah, baik bahan kuliah. Dan itu terus saya lakukan. Karena itu sudah janji kita. Saya tidak peduli apakah ini nanti dihonori, apakah ini berguna, ya, dan sebagainya. Jadi ini masih bisa saya tunjukkan bahan-bahan ini. Dan saya sendiri pun setelah ngumpul dia, terkejut saya melihat hasilnya. Ih, kok jadi banyak kali nih gitu ya. Sebentar.
Nah, jadi seperti ini dulu masih terjadi ini, dan ini adalah kerjaan setiap jam 5 pagi sampai jam 7. Dan ini saya komit tidak akan pernah ada yang saya copy paste. Apapun saya gambar sendiri. Ya. Nah, setelah 3 tahun waktu saya lihat, terkejut saya. Jadi ini saya bagi ke mahasiswa. Ya, saya bagi ke mahasiswa. Terus mahasiswa saya ini lulus, kerja dia di PLN, kebetulan ada training. Nah, dibawanya lah ini. Nah, rupanya di tempat trainingnya itu karena dilihat, ya ini informatif dan menarik tulisannya. Kenapa nggak jadikan buku gitu? Nah, akhirnya saya kumpul lah ini, jadilah buku. Nah, jadi kenapa saya bilang dulu? Karena dulu memang motivasi saya ingin mencapai apa yang tertinggi yang mungkin saya raih dari profesi ini. Kalau dosen dia maunya harus punya buku, harus jadi profesor, dan dia rajin menulis. Nah, jadi begitulah seterusnya. Jadi hubungan dengan tadi komitmen diri. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kalau kita melihat misalnya pimpinan tertinggi dulu, ya udahlah nggak usah kita panjang lebar, mungkin kita yang tertinggi aja mau jadikan contoh, tulisannya aja pun nggak ada. Mungkin nggak akan jadi nih Pak. Ya, karena apa? Kita mencari alasan untuk tidak berbuat. Nah, jadi apapun yang terjadi, apakah harus ini seperti itu, mungkin kita harus memulai dari kita sendiri aja dulu. Ya. Nah, jadi ini saya lakukan dulu terus, akhirnya tulisan juga seperti itu, jurnal juga seperti itu. Kalau hari ini mungkin hanya 1 halaman dari jam 5 sampai jam 7, ya besok lanjut lagi seperti itu. Nah, saya sendiri pun terkejut kalau melihat hasilnya. Iya, udah ada 137 artikel ilmiah rupanya yang saya hasilkan. Ya. Nah, ya memang setelah jadi profesor turun Pak, apa itu? Seperti ya apalagi nih yang mau kita kejar lagi. Nah, jadi saya kalau ini memulai dari diri sendiri. Ya, jadi itu memang, dan memang kita selalu punya kebanggaan itu kalau bisa melakukan itu, ya, dan sampai ke tingkat seni. Apalah yang membuat saya berbeda nanti dengan teman saya ini? Apalah yang membuat saya dipilih daripada dia ini gitu. Nah, jadi kalau soal misalnya kembali, saya selalu percaya bahwa saya tidak tergantung kepada lingkungan. Ya. Karena mungkin kita tahunya apa itu? Emas itu dimanapun emas gitu. Nah, jadi saya selalu percaya, makanya saya selalu punya keyakinan siapapun periode kepemimpinan, selama saya punya sesuatu, saya pasti akan dilirik. Nah, jadi kadang mau juga seperti itu kalau saya dengan rektor jumpa, misalnya kan di USU itu sekarang kan sebagai salah satu universitas dituntut untuk menjadi masuk world class. World class itu apapun ceritanya harus karya ilmiah. Jadi kalau misalnya Pak Rektor melihat, coba lihat dulu siapa dosen USU ini yang paling banyak artikel ilmiahnya gitu kan. Trap lihatnya masuk nama kita gitu. Syukur seperti itu kan. Tapi itu bukan karena pekerjaan 1 atau 2 hari. Nah, jadi pekerjaan yang kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten, hasilnya nanti akan terkejut kita melihat itu. Yakinlah. Ya, yakinlah. Karena saya selalu yang percaya Candi Borobudur itu bukan didirikan
dalam waktu hanya 1 hari, tapi kemegahannya bisa sampai ratusan tahun. Nah, jadi kita pun kalau konsisten melakukannya itu, ya, yakin saya nanti akan menumpuk hasilnya itu, yang kita sendiri pun nanti akan heran. Dan kita, ya, mulailah dari diri sendiri. Itu selalu yang harus kita pedomani. Nah, jadi mungkin itulah yang saya sebutkan karakter di sini, ya. Karena kita pasti punya standar-standar tertentu seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak akan pernah melewatkan telepon yang masuk. Kalau masuk telepon saya balas, kalau pas tidak kita angkat atau paling tidak kita tanya ada apa ini. Karena saya selalu menganggap ini kerjaan. Ini kerjaan dan memang betul. Ya, ada kadang yang apa? Karena pada saat yakinlah pasti kita tahu itu. Pada saat suatu komunitas bicara, jumpa, hubungi dulu siapa? Karena dia mungkin bisa mengerjakan ini gitu kan. Pada saat ditelepon nggak diangkat, pasti dia menelpon yang lain. Nah, kalau tidak kita hubungi balik, itu akan hilang. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan saya yakin Anda juga pasti punya nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif yang bisa Anda eksplor. Komitlah dengan itu. Ya, komitlah dengan itu. Jadi kira-kira gitulah jawaban saya, Pak Munang. Ya, dan kepada Bapak juga tadi tipsnya saya sebutkan tadi. Apa tipsnya? Kita perlu inspirasi, Pak. Ya, kita perlu inspirasi. Saya dalam memulai sesuatu selalu bertanya, ini nanti kalau saya menekuni ini, ujungnya ini di mana? Nah, selalu seperti itu. Ya, ujungnya ini di mana? Baru langsung saya harus menempuh sampai ke situ gitu. Ya, jadi itu kira-kira sebagai tambahan untuk Bapak tadi ya. Makasih. Terima kasih Prof. Mungkin ada yang lain, saya kasih waktu 3 menit, ada yang mau tambah, tanya? Kalau nggak ada kita akan akhiri. Oke, udah jam makan siang kata Pak Dekan. Oke Bapak Ibu, demikian kita kasih aplaus dulu kepada Bapak Profesor Dr. Imsa